Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel dalam sesi budidaya semangka. Pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai pemupukan susulan pada budidaya semangka. Mulai dari pemupukan sebelum pembuahan, pada masa pembuahan, dan saat menjelang panen atau pematangan buah. Baik, sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe. Dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing. Agar teman-teman yang lain yang ingin belajar budidaya semangka, yang sedang menanam tanaman semangka, dapat menjadikan channel Todi Petra ini sebagai salah satu acuan dalam membudidayakan semangka. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan susulan pada budidaya semangka. Mulai dari tahap sebelum pembuahan, saat pembuahan, dan saat pematangan buah. Baik, kita langsung saja masuk pada topik kita. Jadi ini semua adalah jenis-jenis pupuk yang kami gunakan untuk budidaya semangka. Jadi, dalam budidaya semangka, untuk secara keseluruhan, kami menggunakan 4 jenis pupuk, yaitu ini untuk pemupukan susulan ya teman-teman, pupuk Posca, MPK Mutiara, KCL, dan SS. SS yang putih ini. Mari kita bahas satu persatu. Pemupukan yang kami lakukan sebanyak 3 periode, yaitu periode sebelum pembuahan, saat pembuahan, dan masa pematangan buah atau menjelang panen. Jadi untuk masa sebelum pembuahan dari kami pertama kali melakukan pemupukan terhadap tanaman semangka kami, yaitu pada umur 5 hari setelah tanam. Jadi pupuknya saat 5 hari setelah tanam itu yaitu pupuk Posca dan MPK Mutiara. Pemupukan ini dengan dosis kira-kira satu cangkir ini kita anggap 10. Jadi 7 MPK Mutiara. Jadi satu cangkir ini kita anggap 10 bagian ya. Jadi 7 bagian MPK Posca dan 3 bagian MPK Mutiara. Jadi satu cangkir ini kita gunakan untuk satu ember ini. Satu ember ini. Itu untuk cara dikocor. Kalau untuk cara ditaruh langsung seperti yang kami lakukan tadi, itu kita perkirakan banyaknya kira-kira segini untuk satu tanaman. Ini saat umur 5 hari setelah tanam sampai umur 18 hari setelah tanam. Jadi kami melakukan pemupukan pada budidaya semangka kami ini 1 kali dalam 5 hari. Jadi pupuknya dengan takaran yang tadi itu adalah selama 3 kali pemupukan. Jadi 3 kali pemupukan. Untuk pemupukan keempat atau setelah tanaman dilakukan topping. Setelah tanaman dilakukan topping, itu pupuknya satu yang mutiara, tetap yang 2 ini dulu. 1 cangkir Posca dan setengah cangkir Mutiara. Jadi 1 cangkir Posca, setengah cangkir Mutiara. Dengan takaran air sama tadi. 1 ember ini. Kalau untuk aplikasian ke tanaman, 1 cangkir air ini untuk kalau 5 hari setelah tanam itu adalah 1 cangkir untuk 4 pohon semangka. Itu 5 hari setelah tanam sampai umur 18 hari setelah tanam. Itu tergantung perkembangan semangka kita. Kalau perkembangannya bagus tetap 1 cangkir ini 4 pohon semangka. Kalau perkembangannya kurang bagus jadikan 3. Jadi 1 cangkir air untuk 3 pohon budidaya semangka. Kalau kita taruh langsung takarannya seperti tadi, yaitu sebanyak ini. Sebanyak ini, 1 tanaman semangka. Itu untuk pemupukan sebelum pembuahan.
Kalau pemupukan setelah pembuahan seperti umur semangka kami ini sudah umur 34 hari setelah tanam. Jadi untuk takaran yang satu cangkir, untuk takaran yang kedua tadi umur 18 hari sampai umur 18 hari sampai umur 34 hari. Jadi untuk pemupukan pada masa pembuahan itu dipakai ke empat macam pupuk ini. Jadi untuk satu ember ini, satu macam pupuk ini dikasih kira-kira sebanyak ini. Jadi tidak penuh, dan tidak penuh kalau dibilang setengah cangkir lebih. Jadi kira-kira segini, satu macam pupuk ini. Jadi satu macam pupuk ini, jadi satu cangkir sebanyak ini pupuk Posca. Jadi satu Posca, satu Mutiara, satu SS, dan satu KCL. Diaduk dengan satu ember air ini. Ini untuk cara dikocor. Kalau untuk cara ditaruh langsung, ini kebetulan kami telah melakukan pemupukan susulan pertama untuk masa pembuahan. Dapat dilihat takarannya. Jadi takarannya sebanyak ini. Perkirakan saja sebanyak ini. Kalau untuk sistem kocor, pada masa pembuahan ini, untuk sistem kocor, itu dikasih satu tanaman semangka kita ini kalau pada umur 34 hari sampai umur 45 hari, kira-kira menjelang semangka kita ini, kira-kira menjelang buah semangka kita ini sebesar telur ayam, itu kasih satu cangkir ini untuk 3 tanaman. Tapi ketika buah semangka kita telah mencapai sebesar telur ayam, maka kasih satu cangkir ini untuk 2 tanaman. Itu sistem kocor. Tapi kalau sistem ditaruh langsung seperti ini tadi, kasih saja setengah. Kalau pada masa pembuahan, masa pembesaran buah, setelah buah semangka sebesar telur ayam, maka ditambah setengah ini lagi. Jadi satu setengah dari ini, tambah setengah lagi. Itu takarannya. Itu pada masa pembuahan. Kita masuk pada masa terakhir, yaitu masa pematangan buah atau menjelang panen. Itu kira-kira umur 50 hari setelah tanam sampai umur 55 hari setelah tanam. Itu melihat perkembangan semangka di daerah kita masing-masing. Jadi untuk pematangan buah, untuk lebih rincinya nanti kami buatkan pula salah satu videonya, tapi di sini kita bahas secara umum saja. Jadi untuk pematangan buah itu berdasarkan pengalaman kami sendiri, kami menggunakan 2 macam pupuk, yaitu Posca dan KCL. Takarannya adalah untuk satu ember ini kalau sistem kocor, kami gunakan satu penuh ini penuh ya, ini untuk pematangan, ini 1 cangkir, dan KCL 1 cangkir untuk 1 ember air. Takarannya yang akan, kalau sistem kocor, kalau untuk pematangan buah ini memang bagusnya kita gunakan sistem kocor saja, jangan taruh langsung, sebab ini untuk pematangan. Untuk takarannya kita gunakan adalah 1 cangkir ini kita gunakan untuk 2 batang tanaman semangka. 1 cangkir untuk 2 tanaman semangka. Itu untuk proses pematangan buah. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai pemupukan susulan pada budidaya semangka edisi lengkap. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jenis-jenis pupuknya dan cuaca. Kalau cuaca di tempat kita musim penghujan, itu pemupukan pada masa sebelum pembuahan dan pembuahan itu bisa kita lakukan dengan sistem ditaruh langsung pada tanaman budidaya semangka. Kalau musim kemarau itu lebih bagus dengan sistem kocor. Itu berdasarkan pengalaman kami. Bagaimana cara pengaplikasian untuk taruh langsung dan bagaimana tip dan triknya agar tidak mengganggu pertumbuhan semangka kita, silakan dilihat di link video ini. Kalau ada kata-kata yang salah pada video ini kami mohon maaf. Semoga penyampaian pembahasan pada video ini dapat mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian.
Dan bagi yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe. Tekan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Todi Petra Channel apabila kami mengupload video-video terbaru. Dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial kita masing-masing. Agar teman-teman yang lain yang ingin belajar budidaya semangka dapat belajar budidaya semangka dari channel Todi Petra ini. Kalau ada kata kami yang salah, kalau ada saran dan tanggapan, kalau ada komentar mengenai budidaya semangka, silakan tulis di kolom komentar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.